Shalom teman-teman siswa kelas 11. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak terjebak di antara masa kanak-kanak dan dunia orang dewasa? Nah, hari ini kita bakal bahas perjalanan itu. Bukan cuma soal KTP atau SIM ya, tapi tentang menjadi pribadi yang dewasa seutuhnya. Ini adalah sebuah perjalanan iman yang, dalam banget dan bisa mengubah segalanya. Nah, Rasul Paulus menulis ayat ini. Dan ini nih yang jadi inti obrolan kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Ini tuh bukan cuma sekedar pengumuman, gue udah gede loh sekarang. Bukan. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah tantangan buat kita semua. Paulus ngajak kita buat dengan sengaja, dengan sadar, memilih untuk meninggalkan cara pikir, cara merasa, dan cara bicara kita yang lama. Supaya kita bisa benar-benar bertumbuh jadi serupa sama-sama Kristus. So, pertanyaannya jadi simpel kan? Sebenarnya apa sih artinya meninggalkan sifat kanak-kanak itu? Ya, dalam konteks iman kita. Apa aja yang mesti kita lepasin, dan sebaliknya, apa yang harus kita kejar? Yuk kita bedah sama-sama jawabannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsepnya tuh gini, Alkitab ngajarin kita kalau kedewasaan rohani itu bukan kayak hadiah yang otomatis kita dapat pas ulang tahun ke-17. Nggak gitu. Ini tuh sebuah panggilan, sebuah proses pertumbuhan yang benar-benar harus kita usahakan secara sadar. Poin pentingnya, kedewasaan dalam Kristus itu bisa kita bayangin kayak pohon. Akarnya itu iman kita yang kokoh. Terus batangnya itu karakter kita yang kuat. Dan buahnya, ya itu adalah tanggung jawab yang kita jalani setiap hari. Jadi ini bukan sesuatu yang pasif yang kita tungguin aja, tapi sesuatu yang aktif kita bangun hari demi hari. Nah sekarang, sebelum kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi, kita mesti sadar dulu nih, ada duri-duri apa aja sih yang ngehalangin kita? Yuk kita lihat lebih dalam, sifat-sifat kekanak-kanakan apa aja yang perlu kita ucapin selamat tinggal. Coba deh, lihat daftar ini. Jujur sama diri sendiri. Ada nggak yang klik banget sama kita? Sikap pokoknya gue dulu, gampang baper sama omongan temen, mager ngerjain tugas, atau mungkin sedikit iri lihat postingan orang lain di medsos. Tenang, ini bukan masalah baru kok. Jemaat di Korintus zaman dulu juga ngalamin hal yang sama persis. Dan yang terakhir, gampang banget ke-influence, gampang ikut-ikutan ajaran aneh tanpa dicek dulu. Persis kayak anak kecil kan? Oke, tadi kita udah lihat apa yang harus ditinggalin. Sekarang, yuk kita intip tujuannya. Pribadi yang dewasa dalam iman itu, kayak gimana sih wujudnya? Kelihatan banget kan bedanya. Ini bukan perubahan kecil-kecilan loh, tapi ini pergeseran total. Fokus kita itu geser. Dari yang tadinya aku, jadi gimana aku bisa menolong kamu? Dari yang tadinya langsung nyolot kalau dikritik, jadi oke, tenang, pikirin dulu. Dan dari menghindar, jadi berani menghadapi. Ini adalah transformasi yang kita pilih dengan sadar. Dan ini dia intinya, benar-benar jantungnya. Ukuran kedewasaan kita di mata Tuhan itu bukan seberapa jago kita, bukan seberapa banyak talenta kita, tapi seberapa besar kasih kita. Bukan kasih kayak di film atau drakor ya, yang baper-baperan doang. Tapi kasih agape, kasih yang memilih buat peduli, bahkan pas nggak ada untungnya sama sekali. Kasih yang rela berkorban buat orang lain, bahkan pas orang itu nyakitin kita. Wah, ini nih, standar emasnya. Di Alkitab banyak banget contohnya. Coba lihat Abraham deh. Dia taat sama Tuhan, bahkan waktu perintahnya kayaknya nggak masuk akal banget. Atau Ayub, yang tetap setia walaupun udah kehilangan segalanya. Mungkin ujian kita nggak se-ekstrem mereka ya, tapi coba pikirin, tetap setia belajar walaupun nilai lagi anjlok, atau tetap jujur pas ada kesempatan nyontek. Nah, itu versi kita sekarang. Itu bukti iman yang mulai matang. Oke, pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya Kak? Nah, bagian ini tuh kayak peta jalannya. Langkah-langkah praktis yang benar-benar bisa kita lakuin buat bertumbuh setiap hari. Ada 4 langkah nih. 1. Alkitab. Jangan cuma jadi pajangan di kamar, tapi jadiin makanan rohani kita tiap hari. 2. Belajar dari kesalahan. Jangan anti kritik, justru berani ngaku salah itu keren. 3. Melayani. Cari deh cara buat bantu orang lain. Bisa di gereja, di sekolah, bahkan di rumah. Ini obat paling manjur buat ngelawan egois. Dan yang keempat, terus bangun iman yang kokoh. Biar pas ada badai datang, kita nggak langsung goyah. Ingat ya, ini tuh maraton bukan lari sprint. Tapi ya kita juga harus realistis. Perjalanan ini nggak bakal mulus kayak jalan tol. Pasti ada rintangannya. Dan mengenali rintangannya apa aja, itu udah setengah jalan buat ngalahin rintangan itu sendiri. Ini beberapa tantangan yang mungkin sering banget kita alamin. Godaan pengen ikut gaya hidup teman yang hedon. Mager parah buat saat teduh. Ngerasa hopeless pas doa kayaknya nggak dijawab. Salah gaul, akhirnya ikut-ikutan yang nggak benar. Dan yang paling bahaya nih,
ngerasa diri udah paling rohani, jadi sombong dan berhenti belajar. Kuncinya tuh bukan jadi Superman atau Supergirl rohani, tapi justru berani ngakuin kelemahan kita dan belajar buat bergantung sama kekuatan Tuhan. So, kita udah bahas definisinya, langkah-langkahnya, sampai tantangannya. Sekarang semua itu balik lagi ke kita masing-masing. Di sini, saat ini juga. Perjalanan kedewasaan rohani kalian itu dimulainya sekarang. Dan ini tolong banget diingat ya, ini poin paling penting. Tujuan kita tuh bukan cuma stop jadi anak kecil. Bukan, itu tuh baru garis startnya. Tujuan utamanya adalah kita aktif setiap hari ngejar buat jadi serupa sama Kristus. Supaya cara kita mikir, cara kita ngomong, cara kita bertindak, makin hari makin mirip sama Dia. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin secara pribadi. Gak usah mikirin rencana yang gede-gede, cukup satu aja. Satu langkah nyata, apa yang mau kalian lakuin minggu ini untuk secara sengaja bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam iman. Coba pikirin, terus lakuin ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.